Shalom, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu pandemi seharusnya membuat kita rendah hati. Pandemi semestinya membuat kita rendah hati. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pandemi telah membuat banyak masalah. Ada orang-orang yang terinfeksi yang jumlahnya makin bertambah. Ada orang-orang yang tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia yang juga cukup banyak. Bahkan ada dokter dan para medis, ada pendeta, ada politisi, ada pejabat, semua. Dan virus ini tidak pandang bulu. Dia mengenai siapa saja yang tidak dikenai. Maka penderitaan, tangisan, ketakutan ada di mana-mana. Belum lagi ditambah dengan resesi ekonomi. Kita harus di rumah, tidak boleh keluar, roda ekonomi mandek. Bahkan banyak perusahaan besar yang merumahkan, bahkan mem-PHK, mempensiun dini, atau apapun istilahnya. Sehingga yang dikorbankan adalah karyawannya. Saudara, ini yang sekarang terjadi. Masih dilengkapi dengan bencana alam yang datang silih berganti. Cukup membuat alasan untuk kita menjadi semplah. Lalu, mengapa kita mengangkat tema pandemi ini semestinya membuat kita makin rendah hati? Apa relevansinya dengan tantangan di masa pandemi saat ini? Saudara, maksud saya begini. Kalau kita semplah, kalau kita putus asa, itu tidak menolong apapun. Tidak menolong apapun. Tidak berarti kalau kita semplah, lalu nasib kita menjadi tiba-tiba baik. Kalau kita putus asa, lalu kemudian ekonomi menjadi baik. Tidak. Kalau kita kecemasan menguasai kita begitu tinggi, lalu tiba-tiba virusnya hilang. Tidak. Tidak, saudara. Justru sebaliknya. Begitu kita dilanda kecemasan yang hebat, paranoid, maka kemungkinan kita terpuruk makin tinggi. Saya mengajak kita untuk rendah hati, yang dimaksud adalah di hadapan Tuhan. Pandemi ini begitu tegas menunjukkan betapa ringkihnya kita manusia. Pandemi ini begitu menunjukkan betapa sistem ekonomi bahkan kehidupan kita gampang goyah ketika ada masalah. Jadi itu membawa kita pada satu kesimpulan bahwa kita ini manusia yang ringkih, dan saatnya kita akui keterbatasan, kelemahan kita di hadapan Tuhan, termasuk fisik kita yang ringkih berhadapan dengan virus yang tidak kelihatan itu. Kita kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa selain mencegah. Tapi nyatanya korban terus berjatuhan dan makin banyak. Saudara, rendah hati berarti mengakui keterbatasan diri. Rendah hati berarti mengakui kekuasaan Tuhan. Karena yang terjadi di alam ini tidak lepas dari kehendak Tuhan. Rendah hati berarti sikap untuk memohon pertolongan Tuhan. Selain kita berupaya dengan banyak cara, pakai masker,
jagai tidak masuk kerumunan, jaga imun, makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah kita lakukan itu semua dengan sikap rendah hati. Dan kita lakukan sambil berharap akan pertolongan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, manusia yang ringkih ini. Itulah sebabnya pandemi layak dan semestinya membuat kita rendah hati. Saya akan mulai mengajak kita untuk membaca bagian dari firman Tuhan di dalam Alkitab, yaitu dari kitab Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12 yang dikatakan begini: tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya ulangi. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikian Amsal 18 ayat 12. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Amsal 18 ayat 12 memberi catatan yang penting buat kita. Rupanya rendah hati berbeda dengan tinggi hati. Orang yang tidak mau rendah hati di tengah kesulitan, tantangan, dan masalah, dia merasa mampu, dia merasa punya kelebihan, dia merasa punya derajat pangkat, dia merasa menjadi public figure. Orang yang tinggi hati yang membuat dia merasa hebat. Dan orang-orang ini justru dikatakan di dalam Alkitab itu akan hancur. Saudara, di tengah pandemi mestinya kita memupuk sikap rendah hati. Iya ya, saya itu lemah. Iya ya, berarti saya harus menjaga kesehatanku. Betul ya, berarti harus menjauhi kerumunan. Iya, kalau harus keluar harus pakai masker. Dan betul-betul hati-hati. Tidak malah nantang-nantang. Ada orang yang tinggi hati, sombong, yang muncul di media sosial, dan dia nantang-nantang. Mana? Virusnya mana? Tak pangane katanya. Wah, saya tidak bisa menerima bagaimana orang seperti itu dengan menggunakan atribut agamanya. Itu tinggi hati, bukan rendah hati. Saya mengajak, mari kita rendah hati, menyadari bahwa bencana ini diizinkan Tuhan untuk membuat kita tergantung dan bergantung pada Allah. Karena selama ini kita merasa hebat. Boleh jadi. Bahkan esensi berubah total. Kebaktian bukan pada gedung mewah, tapi pada rumah-rumah. Karena apa? Karena memang di situ esensinya. Relasi dengan Tuhan, tapi juga di dalam kehidupan. Dan bukan soal gedung mewah, bukan soal paduan suara yang hebat, iringan yang canggih, orkestra yang yahut, bukan. Itu bagus juga, tapi itu sudah lama kita buat. Dan sekarang kita diingatkan Tuhan, esensi dari ibadah bukan di situ, tapi di dalam hati, di dalam rumah tangga, di dalam kering, di kelompok. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bukankah ini baru bisa diterima kalau kita punya sikap rendah hati? Kalau tidak, kita tetap akan berdalih dan akan menyalahkan sana sini. Jiwet, mosok dengan virus saja takut, misalnya begitu. Tapi saya mengajak kita, mari kita belajar rendah hati seperti Amsal tadi, saudara. Tapi ada masalah. Ada masalah. Rendah hati dipahami sebagai kelemahan. Rendah hati dipahami sebagai ringkih, tidak mendapat pujian, dan seperti orang yang biasa.
Orang lebih suka sebaliknya, tinggi hati, sombong. Saudara, saya akan bacakan di dalam kitab Injil tentang peristiwa orang yang tidak mau rendah hati, tapi tinggi hati, kepingin dihormati, kepingin dihargai, kepingin wah ketimbang yang lain. Dan tidak mau untuk rendah hati. Kita akan membaca bersama-sama kesaksian di dalam Injil Lukas. Lukas 14. Lukas 14 ayat 7 sampai dengan 11. Maaf, ada beberapa ayat karena ini sebuah rangkaian yang konteks perikop, jadi harus saya baca. Mari kita cermati. Demikian sabdanya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Saudara tidak membutuhkan tafsir yang tebel-tebel. Kita udah tahu narasi ini. Yesus mengajar murid-muridnya supaya mereka tidak tinggi hati tapi rendah hati. Dan supaya juga orang-orang yang berebut untuk menerima penghormatan, disebut di situ adalah orang-orang Farisi dan tamu-tamu yang merasa terhormat. Mereka rebutan di depan. Saudara, sikap rendah hati ditinggikan, sikap tinggi hati direndahkan. Hukum ini pasti terjadi. Sekarang kita memiliki banyak pilihan. Di masa pandemi, kita bisa menjadi semplah. Kita bisa menjadi ketakutan. Kita bisa menjadi paranoid. Dan hasilnya justru imun kita turun. Ancaman penyakit itu real ada di depan mata. Mau milih begitu? Saya tidak. Pilihan yang lain, kita menjadi gelap, semplah, tidak ada harapan, seolah-olah tidak ada Tuhan. Kemudian mengeluh, dan mengeluh. Saya tidak memilih yang ini. Sudah, saya akan memilih untuk belajar rendah hati dengan berdoa dan berkata, benar Tuhan, hamba-Mu ini ringkih. Topanglah dengan anugerah-Mu supaya tetap sehat. Benar Tuhan, ekonomi kami lemah. Tidak ada yang bisa kami andalkan.
Berkatilah ya Tuhan, supaya di tengah pandemi, usaha-usaha yang kami buat bisa menolong dan dipakai untuk kehidupan kami. Benar Tuhan, tanpa pertolongan-Mu, bangsa kami ini juga tidak bisa berbuat apa-apa. Vaksin yang sudah siap, tapi sikap orang yang berbagai macam, tafsiran orang, bahkan ulah orang-orang tertentu yang memanfaatkan situasi untuk kepentingannya, bisa menyeret kami, bahkan masyarakat, untuk ikut-ikutan seperti itu. Oleh sebab itu, tolonglah ya Tuhan, berilah kami hati yang kuat dan mampu membedakan mana hitam, mana putih, mana yang bijaksana, mana yang kurang baik. Sikap rendah hati akan menolong kita untuk hidup makin baik. Tapi sebaliknya, sikap tinggi hati akan mudah kita dimanfaatkan orang lain, bahkan kita lalu menjadi tidak diberkati. Kata firman hari ini, yang rendah hati ditinggikan, yang tinggi hati direndahkan. Lebih bagus kita memilih yang rendah hati, karena Tuhan memberkati. Itulah sebabnya, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak, pandemi semestinya membuat kita rendah hati dan berserah kepada Allah. Usaha-usaha di bawah, mohon diberkati Tuhan. Sikap rendah hati itu yang kita perlu bangun. Pandemi, sekali lagi, semestinya membuat kita makin rendah hati. Semoga ibu, bapak, dan saudara mampu mengenali apa yang baik dari firman Tuhan hari ini, dan kita tidak cemas, tidak sombong, tidak tinggi hati, tapi kita mampu rendah hati. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Berkatilah ya Allah, supaya kami memiliki sikap rendah hati di tengah pandemi, bencana, dan banyaknya persoalan. Kami menyadari kami begitu ringkih. Kami menyadari kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami menyadari dan mengandalkan Tuhan, bukan diri, bukan kedudukan, harta, pangkat, tapi Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, semoga kami mampu untuk tetap rendah hati di tengah pandemi, sehingga kami menerima pertolongan Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati pihak-pihak yang dipakai oleh-Mu untuk kebaikan kami, sehingga kami bisa terlepas dari masa pandemi ini. Berkati saudara kami yang masih terbaring sakit, bahkan berkati yang berduka karena keluarga dekatnya telah berpulang. Berkati untuk berserah, rendah hati. Inilah hidup yang harus kami hadapi, dan kami membutuhkan Tuhan untuk angkat dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.